Pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di Berminggu Plan Anak. Sekarang sebelum kita mulai ibadah, adik-adik bersama saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Adik-adik dicinta untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Lagu lagi, kita menyanyi lagu Kasih Yesus Indah. Terima kasih kami sudah boleh berkumpul kembali di ibadah kali ini ya Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini biarlah ibadah yang berjalan lancar dari awal pertengahan dan akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi satu lagu lagi. Kita menyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Masih ingat kan adik-adik? Pakai kedengarannya ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Tentu dalam keadaan sehat selalu kan? Ya, hari ini kita akan masuk dalam firman. Kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus. Markus pasalnya yang ke-10 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Markus pasal 10
ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena hanya kebaikan dan hanya kemurahan Tuhan yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada minggu ini kami bersama-sama pelayan anak PA Ebenezer boleh masuk di dalam persekutuan Bapa. Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Curahkan Roh Kudus ke atas kami, supaya kami, khususnya adik-adik di rumah, dapat mengerti apa kehendak Tuhan. Amin. Ya adik-adik, kalau yang bisa membaca dan telah menyiapkan Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Judulnya, Orang Kaya Sukar Masuk Surga, Masuk Kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari, mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ya adik-adik, bagaimana? Hari ini sehat saja ya? Ya, hari ini ada cerita adik-adik. Cerita yang telah dibacakan tapi aku mau mengulang. Ada seorang yang kaya. Wah, hartanya banyak. Ya, luar biasa hartanya. Sehingga dengan hartanya dia dapat membeli apa saja. Tapi adik-adik, orang yang kaya ini dia masih kurang satu. Yaitu apa? Dia takut kalau hidupnya ini tidak selamat. Ya. Hidupnya ini dia harus mencari seorang yang dapat menyelamatkan dia. Dan dia tahu siapa yang menyelamatkan dia? Yaitu Tuhan Yesus. Maka pergilah anak muda ini menjumpai Tuhan Yesus. Lalu katanya kepada Yesus, "Guru, aku mau mengikut kamu. Apa yang harus aku lakukan?" Maka kata Yesus kepadanya, "Lakukanlah 10 perintah yang dilakukan oleh Musa. Harus pergi beribadah. Harus takut akan Allah. Jangan mencuri. Jangan membunuh. Jangan mengambil barang orang lain." Adik-adik tahu, ternyata anak muda ini dia sudah melakukan itu. Sejak muda, sejak kecil dia tidak pernah mencuri.
Dia selalu pergi beribadah. Dia selalu menghormati orang tuanya. Wah, luar biasa. Lalu dia merasa bahwa itu cukup. Ketika dia sudah berdoa, sudah taat kepada orang tua, tidak mencuri, tidak membunuh, dia rasa itu cukup. Tapi Tuhan Yesus melihat ada yang kurang dari anak muda ini. Yesus berkata lagi kepada anak muda ini, "Hai anak muda, sini. Pergilah, jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku." Ternyata Tuhan Yesus mengetahui bahwa hati anak muda ini sangat suka, atau sangat senang akan hartanya yang begitu banyak. Dia lebih mengutamakan hartanya yang begitu banyak. Aduh, maka sedihlah anak muda ini. Dengan kecewa, dia meninggalkan Yesus. Adik-adik, cerita ini ingin mengatakan kepada kita bahwa anak muda ini lebih mengasihi hartanya daripada dia mengasihi Tuhan Yesus. Dia menomorsatukan hartanya. Dia paling penting dengan hartanya. Nah, tidak boleh adik-adik. Kita harus lebih mengasihi siapa? Tuhan Yesus. Di dalam diri kita yang nomor satu siapa? Tuhan Yesus. Di dalam hidup kita siapa yang terpenting? Tuhan Yesus. Nah, ketika kita utamakan Tuhan Yesus, ketika kita menomorsatukan Tuhan Yesus, ketika kita mengasihi Yesus, maka kita dapat diselamatkan. Kita tidak sedih seperti anak muda ini. Ketika suruh menjual hartanya, dia sedih karena dia cuma mengasihi hartanya. Karena ia menganggap yang nomor satu adalah hartanya. Tuhan Yesus nomor berapa ya? Bisa nomor 2 kali, nomor 3 kali. Yang terpenting bagi anak muda ini adalah hartanya. Yesus tidak terpenting. Nah, adik-adik, untuk itu jangan seperti itu. Pagi-pagi engkau mau tanya. Kalau engkau boleh bertanya, siapa yang pagi-pagi tadi pagi bangun tidur terus berdoa? Iya. Kalau yang jujur, dia akan menjawab saya. Karena ketika kita bangun, kita mengasihi Tuhan Yesus, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus, maka kita datang berdoa. Atau siapa yang pada hari Minggu ini duduk di depan TV, depan kamera untuk mengikuti ibadah ini dipaksa oleh orang tuanya? Nah, siapa yang melakukan itu? Nah, adik-adik, kita kalau mau beribadah, jangan sampai kita disuruh oleh orang tua kita, diperintahkan oleh orang tua kita, tapi kita harus mengasihi Yesus. Yesus nomor satu. Yesus terpenting. Saya duduk di depan TV untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan adik-adik. Mengutamakan Tuhan Yesus. Mengutamakan Tuhan Yesus dari hal-hal yang kecil. Yaitu berdoa. Apalagi beribadah. Lakukan itu dengan sukacita. Jika adik-adik lakukan itu, maka adik-adik dapat memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mendengarkan
cerita tentang seorang anak muda yang ditolak Yesus karena dia lebih mengasihi hartanya. Dia lebih mengutamakan hartanya. Tuhan Yesus, kami tidak mau seperti anak muda itu. Kami tidak mau, jangan sampai Tuhan tidak memberi keselamatan kepada kami. Untuk itu Bapa, ketika kami masih kecil, Tuhan hadir curahkan Roh Kudus supaya kami dapat mengutamakan Tuhan Yesus nomor satu. Mengutamakan Yesus yang paling terpenting di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat diselamatkan. Terima kasih untuk firman yang telah kami baca dan ini menjadi berkat bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami masuk dalam persekutuan. Kami ingin mendoakan adik-adik yang berada di rumah. Berilah mereka kesehatan, berilah mereka kekuatan. Sehingga ketika masa pandemi ini boleh berjalan, tapi penyakit COVID tidak mengenai adik-adik di rumah. Mereka boleh sehat. Berilah mereka juga kepandaian Tuhan, supaya dengan pelajaran-pelajaran secara online, secara virtual, mereka dapat melakukan itu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam doa ini juga kami mendoakan orang tua dari adik-adik. Pelihara mereka, jaga mereka, berkati mereka. Supaya dengan pemeliharaan Tuhan, orang tua di rumah memperoleh berkat. Dan berkat itu dapat diberikan kepada adik-adik di rumah dan seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan itu semua ke dalam tangan-Mu. Bersama ini juga kami juga mendoakan, mungkin ada teman-teman kami yang sakit. Ketika sakit, Tuhan memberilah kesembuhan. Supaya minggu depan mereka dapat datang beribadah dan mereka dapat kuat lagi Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan. Kita menyanyi lagu benci. Yesus berpesan.
angkat tangan, tutup mata. Kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk ibadah hari ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Berkatilah setiap adik-adik yang ada di rumah, orang tua, maupun istri dan ibu. Ya Tuhan, berkatilah firman Tuhan yang telah adik-adik dengar, agar adik-adik bisa memahami dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukanlah kami minggu depan, agar kami bisa beribadah kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Terus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.